Di sebuah rumah sakit, tepatnya di departemen psikiater, terlihat seorang pemuda sedang berkonsultasi tentang apa yang sedang ia alami. Kalau setiap ia melihat orang-orang di sekitarnya itu, yang ia lihat bukanlah seorang manusia, melainkan para babi yang mempunyai bentuk seperti manusia. Dokter tersebut yang melihat laporan kesehatan pemuda itu yang menyatakan, kalau setiap pemuda itu melihat makhluk hidup yang ada di sekitar terlihat seperti seekor babi. Setelah pemuda itu mengangguk, dokter itu yang tak percaya dengan jawaban dari pemuda itu pun lalu berkata, apakah pasiennya itu sedang bercanda dan kemudian bertanya, apakah menurut pemuda itu kalau dirinya seperti seekor babi? Dan dengan melototi dokter tersebut, pemuda itu berkata kalau dokter yang ada di depannya benar-benar persis seperti seekor babi. Di perspektif penglihatan pemuda itu, dokter tersebut yang seperti seekor babi pun berkata, kalau dia baru pertama kali mendengar kasus seperti itu. Dan untuk menguji pemuda tampan yang ada di depannya itu, dokter tersebut mencoba memeriksa apakah perangkat keras tubuh pemuda itu masih berfungsi normal atau tidak. Dan setelah membuka kancing bajunya sambil bertanya apa yang pemuda itu lihat, dokter tersebut yang berkata dalam hatinya kalau dirinya benar-benar tidak percaya, bahwa dirinya yang cantik itu, tidak mungkin pemuda itu melihat dirinya seperti seekor babi. Namun di perspektif penglihatan pemuda itu, dia yang hanya melihat kepala-kepala babi pun berkata, kalau dia hanya melihat 2 ekor babi, yang hal tersebut pun membuat dokter itu terlihat terkejut, serta berkata dalam hatinya, kalau pasien yang ada di depannya itu benar-benar sudah gila. Setelah melakukan sesi tanya jawab dan berdiskusi melihat pandangan dari pasiennya itu, setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh dari pemuda itu, sambil memperlihatkan contoh tulang kerangka kepada pasiennya, dokter itu berkata kalau tulang belakang yang dimiliki oleh pemuda itu mengalami masalah yang sangat serius. Karena di bagian yang dokter itu tunjukkan, kerangka tulang belakang yang dimiliki oleh pemuda itu berbeda dengan orang normal, sehingga mengalami perubahan bentuk yang sangat parah, bahkan agak cacat sampai menekan saraf otak dan saraf penglihatan, dan karena hal tersebut, dokter itu pun menyimpulkan, kalau itulah yang mengakibatkan kenapa pemuda itu melihat semua orang seperti babi. Pemuda itu yang mendengar perkataan dokter tersebut pun lalu bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Dan dokter tersebut pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau satu-satunya cara adalah melakukan operasi untuk meluruskan tulang belakang. Namun tingkat keberhasilannya sangatlah rendah. Dan kalau operasinya itu gagal, dokter itu berkata kalau pemuda itu bisa lumpuh dari leher ke bawah. Setelah mendengar penjelasan dari dokter tersebut, pemuda itu pun lalu berdiri dari tempat duduknya itu. Dan setelah bertanya apakah penjelasan yang ia sampaikan sudah selesai, sambil mencoba meraih replika tulang belakang di depannya itu, pemuda itu berkata kalau dia akan mengambil tulang belakangnya kembali, sehingga membuat dokter itu merasa heran sekaligus kasihan kepada pemuda itu. Kalau pemuda itu yang mengira model tulang yang ada di depannya itu miliknya sendiri, otaknya benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Setelah selesai memeriksakan keadaannya ke dokter psikiater, pemuda itu lalu menaiki bis kota untuk pergi ke suatu tempat, dan dia yang duduk di belakang bis sambil memegang diagnosis yang ia terima dari dokter psikiater yang menyampaikan, kalau diagnosis yang ia dapatkan adalah penderita gangguan jiwa berat. Para penumpang yang menaiki bis itu pun terlihat mulai merasa panik, dan di sisi pemuda itu yang diketahui dia bernama Ye Chuan. Sambil melihat laporan dari hasil pemeriksaannya itu, dia berkata dalam hatinya, kalau sejak dirinya bisa mengingat, entah itu dari tak sadarkan diri akibat kecelakaan atau mungkin pertumbuhan dirinya menjadi orang dewasa, semua yang ia lihat selalu seperti babi. Pemuda itu pun mengasumsikan apa yang ia alami itu berhubungan dengan orang tuanya yang bekerja sebagai tukang jagal babi. Dan meski ia merasa kalau apa yang ia alami itu tidak terlalu berpengaruh pada kehidupannya, namun soal urusan memiliki pasangan, Ye Chuan berkata kalau ia benar-benar kesulitan,
karena setiap ia melihat seorang perempuan, yang ia lihat hanyalah seekor babi dengan berpenampilan seperti seorang manusia. Hari tersebut yang diketahui kalau hari itu adalah penentuan untuk bangkitnya profesi seseorang, Ye Chuan yang berencana akan pergi ke tempat tersebut pun awalnya ia mengira, kalau penyakitnya itu bisa sembuh sebelum dirinya membangkitkan sebuah profesi. Tapi setelah mendapatkan hasil tes pemeriksaannya itu, Ye Chuan berkata kalau itu sepertinya tidak mungkin sama sekali. Di tempat upacara kebangkitan, tepatnya di Akademi Qingcheng, Ye Chuan yang sudah sampai di tempat tersebut yang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang akan melakukan tes pembangkitan profesi, Ye Chuan pun bertanya-tanya, apakah penyakitnya itu akan mempengaruhi proses kebangkitan profesinya? Dan kalau itu benar-benar terjadi, Ye Chuan pun berkata kalau itu akan menjadi masalah besar, dan saat ia akan mendekati tempat tes tersebut, seorang gadis pun memanggilnya, dan dengan tersipu malu, gadis itu berkata kalau Ye Chuan sudah telat datang ke tempat tes tersebut, dan karena hal itu, gadis itu berkata kalau ia akan memukul Ye Chuan karena sikapnya itu, dan di sisi Ye Chuan yang melihat gadis itu memukulnya dengan penampilannya seperti seekor babi, dia pun terlihat sangat risih oleh tingkah laku gadis tersebut. Diketahui, gadis tersebut bernama Su Lingxuan. Mereka yang selalu terlihat memamerkan kemesraan setiap hari di tempat umum pun membuat orang-orang di sekitarnya selalu membicarakan sikap mereka. Dan diketahui, mereka berdua adalah teman semasa kecil. Dan melihat perilaku mereka berdua, salah satu orang yang ada di tempat tersebut berkata, kalau setelah kebangkitan mereka sudah dilakukan, orang tersebut berkata kalau Ye Chuan dan Su Lingxuan mungkin akan segera menikah, yang hal tersebut pun membuat Su Lingxuan malu. Namun berbeda terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Ye Chuan, karena pada saat Su Lingxuan selalu manja kepadanya, Ye Chuan benar-benar sangat tertekan, karena setiap ia melihat, yang ia lihat hanyalah seekor babi yang menjijikan. Tak berselang lama, kepala sekolah dari Akademi Qingcheng pun menyuruh para murid untuk berbaris dengan tertib sesuai nomor yang mereka miliki, karena upacara kebangkitan untuk mereka akan segera dimulai, dan sebelum tes itu dimulai, kepala sekolah mereka pun menyampaikan kepada semua murid, kalau mereka yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sekaranglah saatnya mereka menunjukkan hasil dari apa yang mereka pelajari itu. Seperti yang sudah diketahui oleh para murid semuanya, kebangkitan akan didasarkan pada kekuatan, kelincahan, dan kekuatan mental. Semakin tinggi ketiga atribut tersebut, semakin tinggi pula kemungkinan mendapatkan profesi tingkat tinggi, dan nanti pada proses kebangkitan bagi para murid-murid yang mengikuti tes tersebut, kepala sekolah itu berkata kepada mereka, kalau mereka harus berfokus dan mengerahkan segala kemampuan mereka, karena profesi yang mereka dapatkan akan menentukan masa depan mereka, dan jika mereka berhasil membangkitkan profesi tingkat tinggi, itu akan mengubah takdir mereka, bahkan akan dihormati semua orang, serta akan membawa kejayaan untuk Akademi Qingcheng yang mereka masuki. Para murid yang sudah berbaris pun, mereka mulai tes kebangkitan bagi mereka. Dan peserta pertama yang mencoba melihat kebangkitan apa yang ia dapatkan, setelah diberitahu oleh kepala sekolah untuk meletakkan tangannya ke sebuah batu besar yang mengapung di depannya itu. Setelah meletakkannya, muncul pemberitahuan profesi yang didapatkan oleh murid pertama itu, kalau dia mendapatkan profesi kehidupan sebagai intermediate metal worker, yang hal itu pun membuat kepala sekolah terlihat sangat kecewa. Karena profesi tersebut tidak berguna sama sekali. Hal yang sama pun didapatkan oleh peserta yang kedua, karena ia mendapatkan profesi kehidupan sebagai advanced healer, berlanjut dengan murid yang lainnya yang mendapat profesi kehidupan sebagai junior insinyur. Setelah seiring berjalannya waktu yang masih belum melihat profesi yang bagus yang didapatkan oleh para murid, salah satu murid yang akan melakukan tes tersebut, dia terlihat was-was, karena para murid yang sudah melakukan tes kebangkitan profesi, semuanya mendapatkan profesi yang tidak berguna,
dan dia yang merasa takut kalau dia juga mendapatkan profesi yang tidak berguna. Pada saat dia meletakkan tangannya ke batu besar itu, tak diduga dia mendapatkan profesi tempur langka sebagai Shadowless Bladesman, yang hal itu pun membuat kepala sekolah terlihat sangat terkejut. Bahkan para murid yang lain pun mengalami hal yang sama. Melihat salah satu muridnya mendapatkan profesi yang menjanjikan, kepala sekolah itu pun langsung bertanya tentang nama dari murid tersebut, dan dengan sombongnya karena ia mendapatkan profesi yang sangat bagus, pria itu lalu memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia bernama Liu Jinglong. Setelah Liu Jinglong turun sambil dieluh-eluhkan atas keberhasilan mendapatkan profesi yang sangat hebat oleh para murid yang ada di tempat tersebut, akhirnya giliran Ye Chuan pun datang juga. Dia yang berjalan menuju batu besar itu sembari mendapat ucapan semangat dari Su Lingxuan yang berteriak di belakangnya. Ketika kepala sekolah itu melihat ke arah Ye Chuan, dia berkata dalam hatinya, kalau meski Ye Chuan terlihat seperti orang yang bodoh, tapi kenyataan nilai ketiga atribut yang Ye Chuan miliki sangatlah tinggi. Karena dibandingkan dengan rata-rata orang normal yang totalnya hanya sekitar 3 poin saja, Ye Chuan mendapatkan total 10 poin, yang artinya 3 kali lipat dari orang normal biasanya. Dan karena melihat statnya itu, kepala sekolah pun beranggapan, kalau mungkin Ye Chuan akan menciptakan keajaiban dalam tes kebangkitan profesi tersebut. Sesuai apa yang dipikirkan oleh kepala sekolah, setelah Ye Chuan meletakkan tangannya ke batu besar tersebut, fenomena alam pun berubah akibat kekuatan besar yang dimiliki oleh Ye Chuan. Dan melihat cahaya ungu yang terpancar di batu besar tersebut, kepala sekolah yang tak tahu apa yang terjadi pun terlihat terkejut. Dan ketika melihat profesi yang didapatkan oleh Ye Chuan adalah level dewa. Namun ketika melihat profesi kehidupan yang didapat oleh Ye Chuan sebagai Divine Pig Butcher, yang secara simpelnya sebagai penjagal babi, hal itu pun membuat kepala sekolah terkejut. Bahkan para murid yang melihat itu pun menertawakan profesi yang didapat oleh Ye Chuan, karena mereka anggap kalau profesi tersebut benar-benar sangat tidak berguna. Di sisi kepala sekolah, dia yang terlihat kesal pun berkata dalam hatinya, apakah Tuhan sedang bercanda di hari tersebut? Karena selama ia menjadi kepala sekolah, baru kali ini ia melihat ada seorang murid yang mendapatkan profesi tingkat dewa, namun ternyata hanya sebagai tukang jagal babi yang paling tidak berguna. Yang hal tersebut pun membuat dirinya menyadari sesuatu hal. Semakin tinggi harapan, maka semakin besar pula kekecewaan. Seperti ia yang berpikir kalau Ye Chuan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ternyata hanya cuma mendapatkan hal yang sangat tidak berguna. Namun tak sepengetahuan mereka yang ada di tempat tersebut, setelah mendapat profesi tersebut, di hadapan Ye Chuan sebuah sistem pun muncul yang memberitahukan, kalau dia yang levelnya masih di tingkat magang tingkat 1, dengan stat strength 5 poin, agility 3 poin, serta spirit 2 poin, Ye Chuan mendapatkan bakat profesi swim serta pedang dewa jagal, dan di kedua bakat profesi tersebut yang ia dapatkan, terdapat skill profesi tukang jagal level 1, dan di skill tersebut terdapat kemampuan pembasmi klan babi, yang kegunaannya, setiap serangan terhadap babi memberikan 50% damage tambahan, setiap kali membunuh babi, efek tersebut akan meningkatkan 1%, damage dari babi berkurang setengahnya. Lalu kemampuan pedang dewa jagal, dengan memilih satu senjata sebagai pisau jagal, setiap yang mati oleh senjata itu akan memberikan Ye Chuan 0,1 poin atribut bebas. Dan terakhir kemampuan tukang jagal berdarah, itu adalah kemampuan mengeluarkan aura membunuh, memaksa para babi mengalami efek takut selama 1 detik. Ye Chuan yang melihat deskripsi dari sistem tersebut, setelah tahu kalau serangannya terhadap babi akan memberikan 50% damage tambahan, Ye Chuan pun terlihat senang sambil berkata, kalau nampaknya menjadi orang gila tidak terlalu buruk untuk dirinya itu, karena di matanya, dunia yang ia huni dipenuhi oleh para babi. Next,
Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.